sudah menyempatkan dirinya untuk hadir dalam acara ini. Perkenalkan, nama saya Anjita Naila Rizkiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Tahukah teman-teman siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Ya, nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah. Dan tahukah teman-teman mengapa beliau diberi nama Abu Bakar As-Siddiq? Ya, karena beliau sering menjadi pelopor kebaikan. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia mendampingi beliau semenjak beliau masuk Islam hingga beliau wafat. Nah teman-teman, mau tahu kelanjutannya? Simak yuk ceritanya. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Rasulullah mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah bersama Abu Bakar, Rasulullah pun pulang ke rumahnya sambil menunggu waktu malam tiba. Namun pada hari yang sama, orang-orang kaum kafir Quraisy sedang berencana untuk mengepung rumah Rasulullah SAW dan mereka berniat untuk membunuh Rasulullah setelah lewat tengah malam. Kaum kafir Quraisy meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah pun keluar dari rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar. Kemudian mereka berdua berusaha untuk keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Namun mereka justru menuju ke arah Yaman di arah selatan Mekah dan tidak langsung menuju ke Madinah. Hal ini dilakukan untuk mengelabui para musuh Rasulullah. Selang beberapa waktu kemudian, Rasulullah dan Abu Bakar sampai di bukit yang tinggi dan terjal. Lalu mereka berdua berusaha untuk bersembunyi dari para musuh-musuhnya. Abu Bakar pun membantu Rasulullah SAW untuk naik ke atas bukit. Tibalah mereka di depan mulut gua yang dikenal dengan nama Gua Thur. Sebelum masuk ke dalam mulut gua, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, engkau janganlah masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang akan kena, bukanlah engkau." Abu Bakar pun masuk ke dalam mulut gua dan mulai membersihkan dan memeriksa dinding-dinding gua. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding gua. Setelah membersihkan mulut gua, Abu Bakar berkata, "Silahkan masuk ya Rasulullah." Rasulullah pun masuk ke dalam mulut gua dan mulai menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Sedangkan Abu Bakar menjaganya. Namun selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari pelik lubang yang disumbatnya. Ia berusaha untuk tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun karena merasa kesakitan membuat air mata Abu Bakar jatuh dan mengenai wajah Rasulullah. Rasulullah pun terbangun dari tidurnya dan berkata, "Apa yang terjadi wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku disengat oleh binatang berbisa wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah meludahi luka di kaki Abu Bakar dan rasa nyeri di kaki Abu Bakar hilang seketika. Abu Bakar juga adalah sosok yang baik dan pemberani dan selalu setia melindungi Rasulullah ketika menghadapi para musuh-musuhnya. Nah teman-teman, Abu Bakar juga adalah sosok yang baik dan utama. Ketika itu di sebuah perkumpulan, Rasulullah SAW bertanya, "Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang ikut mengantar jenazah hari ini?" Abu Bakar
Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab lagi, aku. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, aku. Lalu Rasulullah pun bersabda, tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin kaum muslimin. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah memberikan banyak karya-karya penting bagi kemajuan kaum muslimin dan perkembangan umat Islam. Di antaranya, memerangi orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam, memerangi para pembangkang zakat, memerangi Nabi palsu Musailamah al-Kadzab, dan membukukan Al-Quran. Nah,